Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSSP dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Bian bersama podcastnya RSSP Sragen. Seseorang untuk dapat bertumbuh kembang yang baik tentunya harus didukung dengan asupan gizi yang adekuat. Saat ini kami hadirkan beliau Ibu Litu Hayu Kutomo, Sarjana Gizi. Beliau adalah salah satu staf instalasi gizi di RSSP Sragen. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah salah satu staf instalasi gizi di RSSP Sragen. Bu Ayu, Iya. untuk materi obrolan kita di pagi atau siang ini tentunya tentang apa ini Bu Mas ini ya? Iya, kalau saya di instalasi gizi tentunya seputar gizi makanan. Ya, kita harus mempertimbangkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Harus kita kenal, jangan asal makan, gitu ya. Jadi saya mengajak semua sahabat RSSP pagi ini untuk mengenal gizi dalam kehidupan manusia, begitu. Mungkin bisa dijelaskan maksud dari gizi dalam kehidupan manusia itu yang seperti apa, Bu? Iya, Pak Bin. Selamat pagi, Bapak Ibu sahabat RSSP. Pagi ini topik yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi gizi dalam kehidupan manusia, di mana kita ini makan tapi bukan untuk hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup, gitu ya. Setuju ya? Nah, apa yang kita makan ini harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain harus bergizi tentunya ya, tidak hanya asal kenyang, makan seadanya, sekedarnya itu enggak berlaku. Jadi harus apa yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita itu harus yang bergizi, beragam dan berimbang. Bergizi, beragam dan berimbang ya, karena itu dipakai untuk pertumbuhan dan perkembangan. Begitu nggih Pak Bin. Setuju nggih Pak Bin nggih? Ya. Kita mulai dari janin di dalam tubuh, di dalam kandungan ibu ya. Jadi ketika seorang wanita dinyatakan hamil, nah itu harus mempertimbangkan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Karena apa? Selain untuk makan diri sendiri ibunya, juga untuk janin yang dikandungnya. Karena apa? Karena untuk pertumbuhan janin mulai pembentukan organ tubuh antara lain otak, ya kemudian jantung, paru, kaki, tangan dan sebagainya. Begitu Pak Bin. Nutrisinya harus cukup ya, 2 kali dari kebutuhan sebelum dinyatakan hamil. Begitu nggih. Kemudian setelah si anak ini lahir Pak Bin, sampai itu kan sampai melahirkan ya Pak Bin ya. Ya, ketika si anak ini sudah lahir umur 0 sampai 6 bulan itu tentunya kita tahu semua bahwa yang dibutuhkan hanya ASI saja. Air susu ibu itu sudah cukup memenuhi kebutuhan si bayi ketika 0 sampai 6 bulan ya. Dan ketika usia lebih dari 6 bulan beranjak ke masuk ke 6 bulan lebih mulai dikenalkan makanan pendamping ASI. Ini saya kira ibu-ibu muda di sana ini sudah tahu semua Pak Bin, karena kegiatan pemerintah ini sudah ada yang namanya posyandu ya toh, di mana untuk ibu hamil, untuk balita dan juga untuk lansia sudah tiap bulan selalu ada Pak Bin, dimanapun di kampung-kampung semua ada. Jadi untuk mengetahui perkembangan si ibu ini sehat atau tidak ya, kemudian Bu Bidan juga memeriksa kehamilannya, itu juga dicek setiap bulannya ada ya. Kemudian setelah tadi Pak Bin ya masuk di 7 bulan sampai 12 bulan ya atau 1 tahun ya Pak Bin ya, itu tetap minum ASI, kemudian ditambahkan dengan makanan pendamping yang mulai bertahap dari bubur halus sampai bubur kasar ya. Baru kemudian makan seperti orang dewasa pada saat sudah menginjak 1 tahun. 1 tahun ya. Iya, jadi tapi kalau sesuai dengan makanan orang dewasa bukan berarti sambal boleh, bukan ya Pak. Bukan, tapi
disesuaikan. Anak mulai mengenal makanan padat, misalnya sayur, tidak harus wortel yang dilumatkan terus, tapi mulai belajar mengunyah. Karena untuk pertumbuhan gigi juga begitu, melatih untuk pertumbuhan giginya begitu. Nah, ketika sudah masuk di batita, bawah 3 tahun atau balita, bawah 5 tahun, si anak ini mulai membutuhkan nutrisi yang berbeda dari sebelumnya ya, karena untuk tumbuh dan kembang. Kalau tumbuh kita tahu bahwa si anak ini dari kecil menjadi besar, dari tinggi ya, dilihat dari pertumbuhan tinggi badannya. Tetapi kalau perkembangan ini dilihat dari perkembangan kognitif, kemudian motorik ya, kemudian emosional si anak ya kan. Anak ini kalau bahasa sekarang ini tantrum ya, tantrum. Asupan makanan yang bergizi, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi 3B, bergizi, beragam, berimbang begitu nggih. Kemudian si anak ini sudah mulai melihat sesuatu Pak Bin, mulai melihat televisi, tayangan televisi, kemudian di area playground dia bermain, kemudian masuk di sekolah PAUD yang bertemu dengan banyak teman ya kan, kemudian diajar oleh gurunya itu berbagai macam keterampilan. Nah, itu mulai dia membutuhkan kalori yang cukup ya, tidak hanya sekedar udah pokoknya mau makan. Kadang si anak ini mulai rewel Pak Bin, iya mulai rewel, tidak mau makan. Taunya dia melihat tayangan yang sewu gadget. Gadget ya, dia lihat video-video berbagai macam tayangan. Sekarang video anak-anak kan banyak sekali Pak Bin ya. Menjadi salah ketika orang tuanya membiarkan anaknya ini hanya melihat tayangan itu, tapi tidak dibantu untuk makan. Nah, ini menjadi salah. Akhirnya lama-lama berat badannya tidak bisa tumbuh, tidak bisa menambah sesuai dengan usianya. Begitulah. Kenapa nggak mau? Nah, karena memang dari awal sudah dikenalkan mulai bertahap itu dari bubur halus, kemudian bubur saring sampai bubur kasar, supaya si anak itu belajar mengunyah. Jadi banyak kasus Pak Bin, si anak ini tidak mau makan yang lain kecuali telur dadar. Banyak. Nah, ini ya karena sudah kadaluarsa ya, jadi terlalu sering itu saja makanannya, tidak ada asupan sayurnya untuk serat, nggak makan buah juga. Nah, ini rentan terhadap berbagai macam penyakit begitu. Jadi kalau musim flu, anak ini gampang mudah terserang ya begitu. Nah, sampai di sekolah tadi ya, mulai balita ya, jadi si anak mulai diberikan makanan yang cukup untuk usianya, baik itu kalorinya, proteinnya, lemak, vitamin dan serat begitu nggih. Kemudian mulai masa sekolah ya. Di sekolah juga menjadi kendala lagi Pak Bin. Di sekolah karena apa? Karena si anak ini mulai kenal dengan jajanan di sekolah. Kita tahu di sekitar sekolah sudah ada penjual atau penjajah makanan yang berbagai macam variasinya, warnanya menarik, dan ini yang menjadi PR kita, harganya murah Pak Bin. Kita tidak tahu ini dari bahan apa, pewarnanya aman nggak untuk tubuh anak. Nah itu, jadi mungkin para ibu mulai cerdas untuk membawakan bekal kepada anak-anaknya dengan memberikan edukasi yang ringan seperti itu, supaya anak mau makan bawaannya, bekalnya. Atau mungkin dari pihak sekolah Pak Bin, itu ada semacam makan bersama. Ya, sudah disediakan dari sekolah gitu ya. Oh ya, kalau sekarang ada makan bersama itu ya, MBG ya. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Oh, ini loh variasi makanannya, dan tiap hari saya sudah dengar bahwa sudah berganti-ganti variasi menunya, bagus. Sehingga
anak itu jadi seneng makan bareng-bareng bersama teman-temannya. Dan yang penting lagi kalorinya juga sudah disesuaikan Pak Bin, karena di dalam timnya itu sudah ada ahli gizi begitu. Kemudian kita lanjutkan sampai di usia remaja. Di usia remaja juga ada masalah lagi Pak Bin. Kenapa? Karena si anak ini mulai masa pertumbuhan, mulai mengenal lawan jenis, ya kan? Nah, si anak ini pengen menjaga penampilan tubuhnya. Kalau gendut dia malu Pak Bin, karena selalu disebut gendut, nah, gitu, malu. Jadi dia berusaha untuk tidak makan banyak. Padahal si anak remaja ini membutuhkan apa Pak Bin? Untuk gantinya menstruasi, ya kan, si anak sudah mulai menstruasi, untuk tumbuh kembang juga, untuk pertumbuhan ini, untuk supaya si asupan di dalam tubuhnya tercukupi. Nah, seperti itu. Kadang kami saat Hari Gizi Nasional gitu ya, datang ke sekolah-sekolah itu hampir mayoritas si anak ini anemia. Remaja putrinya ini anemia Pak Bin. Jadi ini PR juga untuk kita orang kesehatan ya Pak Bin, untuk memberikan edukasi dimanapun, entah itu di kampung-kampung, di acara dasawisma, pertemuan PKK, dimanapun itu bisa dilakukan gitu. Kemudian si anak ini dicoba untuk diberikan edukasi bahwa kamu ini membutuhkan gizi yang banyak. Nah, untuk pertumbuhan mungkin bisa diimbangi dengan olahraga Pak Bin. Ya, tidak hanya nonton film, lihat Pak Bin, medsos, ya drakor lah itu. Kalau anak-anak sekarang kan grup-grup musik itu ya Korea, nah itu, terus dia mencari jati dirinya Pak Bin. Nah, seperti itu kita berikan edukasi supaya mau makan bervariasi, tidak hanya makanan-makanan yang sekarang junk food ya Pak Bin. Banyak sekali ya makanan-makanan yang pakai saus yang kita nggak tahu ya, saus itu buatan dari pepaya atau tomat atau labu, kita nggak tahu gitu. Nah, sampai setelah tadi remaja ya, kita sampai di dewasa. Nah, dewasa ini saya ambil contoh dulu untuk ibu hamil dulu ya Pak Bin ya. Ibu hamil dan ibu menyusui juga beda Pak Bin. Kalau ibu hamil tentunya kebutuhannya lebih banyak. Kemudian ibu menyusui juga lebih banyak. Begitu ya, dari masa tidak hamil dan tidak menyusui. Begitu Pak Bin. Kemudian sampai di lansia. Nah, ini lansia ini punya problema lagi Pak Bin. Mulai giginya sudah tidak utuh lagi, sehingga dia males mau makan daging, mau makan yang keras-keras. Nah, itu susah. Adanya apa? Cuman bubur sama kuah. Nah, ini sayur juga dia males mengunyah karena habis giginya, begitu ya. Nah, ini banyak dialami oleh para lansia, sehingga kita harus memberikan edukasi atau contoh makanan-makanan yang bisa diproses dengan tidak harus utuh. Jadi misalnya kalau daging dibuat galantin atau dibuat rolade, ya bisa, atau bola-bola. Jadi sajiannya yang agak lembut mestinya. Iya, jadi kembali lagi seperti anak bayi lagi ya. Seperti anak kecil lagi Pak Bin ya. Terus kemudian sayur juga bisa dimasukkan dalam snack ya, misalnya ada kalau risoles atau lumpia atau apapun lah bentuknya, itu bisa gitu. Tinggal lansia ini mau gitu ya, mau untuk mencoba memasak sendiri. Nah, kalau mau jajan memang resikonya ya Pak Bin, sekarang di usia lansia ini banyak muncul penyakit degeneratif, yang mulai hipertensi, yang mulai diabetes, dan juga mulai sakit jantung misalnya. Nah, itu harus hati-hati. Saya kompleks ini banyak sekali
penyakit yang ada di tubuh saya. Jadi saya nggak makan apa-apa aja lah. Takut mau makan ini, takut mau makan ini, takut. Nah, sehingga badannya lama-lama menjadi kurus. Berat badannya turun. Nah, ini malah memicu mempercepat ya Pak Bin. Nah, ini masalahnya jadi ya kompleks itu tadilah dalam kehidupan manusia ini memang harus banyak memperhatikan gizi, asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Pak Bin. Ya. Wah, ternyata cukup kompleks juga permasalahannya ya Bu ya. Memang betul sekali. Begini, ini ada semacam apa ya, trending juga untuk teman-teman kita. Ini ternyata ada beberapa personil atau orang-orang itu yang sekarang untuk konsumsi makanan itu yang enggak pakai nasi. Itu kalau menurut Bayu bagaimana itu Bu ya? Oh iya. Jadi dia melakukan diet ya. Semacam itu. Ya, diet tanpa nasi. Memang Pak Bin sekarang lagi tren ya. Terutama bagi saudara-saudara kita yang berat badannya berlebih atau obesitas. Dia ingin sehat, jadi dia menurunkan berat badannya dengan cara tidak makan nasi. Yang penting Pak Bin tetap memperhatikan kebutuhan gizinya. Salah satunya dari protein, karena protein ini ya sangat penting perannya di dalam tubuh kita. Dia merupakan zat pembangun Pak Bin ya. Jadi mengganti jaringan-jaringan tubuh yang rusak, yang aus itu dari protein, terutama protein hewani ya. Kalau karbo bisa diambil nanti dari buah, dari sayur bisa ya. Karena sebaiknya memang ada protein, ada sayuran, ada buah. Jadi menurut saya itu tidak apa-apa. Gitu ya. Yang penting diimbangi dengan olahraga dan hidup sehat tentunya. Berarti intinya berarti sebenarnya tidak ada masalah ya tentang model diet yang semacam itu, Bu. Iya, tapi dan itu memang berhasil Pak Bin. Oh gitu ya? Iya, berhasil menurunkan berat badan, berhasil. Tapi harus diimbangi dengan olahraga juga ya Pak Bin, tidak hanya tiduran. Katanya boleh, jadi saya tiduran aja sambil nggak makan nasi, nggak begitu juga ya, tapi harus tetap olahraga, beraktivitas sehat, seperti itu. Jadi boleh tidak makan nasi, boleh. Dan itu tidak menjadi apa ya, masalah gitu ya? Masalah di kemudian hari dengan munculnya penyakit baru, enggak seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Mungkin untuk pembicaraan kita pagi atau siang ini mungkin ada hal-hal yang akan digarisbawahi itu untuk pemirsa RSSB semuanya. Iya, ini 3B ya, bergizi, beragam dan berimbang. Kemudian jangan kita membiasakan semua itu serba makanan-makanan yang diawetkan dengan kimia. Nah ini, tapi kalau pengawet yang alami boleh Pak Bin. Mungkin itu Pak Bin. Oke, terima kasih Bu Ayu atas semua informasinya, juga atas obrolan kita pada pagi dan siang ini. Sobat RSSB, demikian untuk obrolan podcast hari ini. Tentunya dengan obrolan ini bisa membuka wawasan dan memberi inspirasi pada kita semua untuk selalu berperilaku hidup sehat. Sampai ketemu lagi untuk podcast berikutnya dengan materi yang lain. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhadi Priyonegono Sragen, baktiku untukmu. Demikian dan mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.